والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali kita hadirkan hari ini kepada buku Fadlul Islam yang didapatkan ketika seseorang masuk Islam. Kita masih berada di ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku. Yang dimaksud nikmat lain. Diriwayatkan Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Baik. Sehingga kalau kita mendapatkan keterangan bahwa Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya kepada nabinya, jika kita mendapatkan keterangan bahwa Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, berarti nikmat itu adalah nikmat agama, bukan nikmat dunia. Mana yang lebih membanggakan bagi manusia, nikmat dunia atau nikmat agama? Nikmat agama. Nikmat dunia, Pak. Manusia lebih bangga dengan nikmat dunia daripada nikmat agama. Sehingga orang kalau punya nikmat dunia bisa dipamerkan, flexing kepada yang lain. Nikmat agama apa yang bisa dipamerkan? Pamer nikmat agama riya. Dan riya itu menandakan bahwasanya dia bukan orang yang beragama. Ada enggak yang punya anak SMA? Anak yang sekarang sekolah di tingkat SMA ada? Ya, ada.
Anak Bapak SMA? Kelas berapa sekarang? Ya. SMP. Kelas berapa, Pak? Kelas 2, kelas 1. Bapak lebih tertarik mana? Nanti SMP pindah ke SMA. Anaknya dapat beasiswa di Jerman atau anaknya dapat beasiswa sekolah tahfidz di Sleman? Lebih tertarik mana, Pak? Jerman atau Sleman? Jerman ya? Atau Sleman? Baik. Orang mungkin akan bangga, Masya Allah, anak saya kuliah di Eropa, kuliah di Jepang, kuliah di Amerika. Tapi untuk ilmu umum, di negeri kafir, bangga ya. Dibandingkan ketika anaknya kuliah di pondok pesantren tahfidz, kamu ngapain di situ? Menghafalkan Al-Quran. Cuman menghafalkan Quran doang. Karena secara umum masyarakat lebih bangga dengan nikmat dunia daripada nikmat agama. Baik. Oleh karena itu, ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa nikmat agama, bisa istiqomah melaksanakan kegiatan agama, kemudian berusaha untuk bisa taat kepada Allah dan seterusnya. Sejatinya itu adalah nikmat yang Allah telah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Bapak ridho enggak Islam sebagai agamanya, Pak? Ridho. Apa konsekuensi ketika seseorang itu ridho dengan agama Islam? Apa konsekuensi ketika dia ridho dengan agama Islam? Dia akan menerima semuanya. Sehingga tidak ada yang dia tawar, tidak ada yang dikurangi, tapi dia menerima. Orang yang ridho Islam sebagai agama. Ketika dia ridho Islam sebagai agama, maka dia akan menerima dengan bahagia. Karena dia ridho. Sehingga kalau Allah ridho Islam sebagai agamamu, di sini Allah ridho Islam sebagai agama kalian. Waraditu, dan aku ridho Islam madina lakum, aku ridho waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Respon kita seharusnya gimana? Respon hamba seharusnya mereka harus ridho Islam sebagai agamanya. Allah ridho Islam sebagai agamamu, masa kamu enggak ridho kalau Islam sebagai agamamu? Seharusnya respon hamba, berarti seharusnya hamba adalah harus ridho Islam sebagai agama. Apa bukti bahwasanya kita ini ridho Islam sebagai agama? Kita menerima dengan bahagia. Bukan menerima dengan grundel atau menerima dengan melawan, bukan menerima lagi ya. Menerima tapi dengan berat hati, tapi kita menerima dengan bahagia. Ya. Dan banyak sekali orang yang belum bisa menerima Islam secara 100%. Sehingga ketika dia dijelaskan, ini tidak boleh, ini dilarang oleh agama. Enggak usah repot-repot. Enggak apa-apa. Jadi dia keberatan pada saat diberi aturan oleh Allah. Ini salah satu di antara bukti kalau dia belum ridho Islam sebagai agamanya. Sebagai contoh ya. Ini hanya contoh. Berkaitan dengan aturan bagi waris. Aturan bagi waris. Di negara ini aturan bagi waris ini termasuk di antara kasus yang diperebutkan oleh banyak hukum. Bisa menggunakan hukum agama. Aturan bagi waris
juga bisa menggunakan hukum negara. Bisa juga menggunakan hukum adat. Ya. Dalam satu keluarga, ketika dia bagi waris, oh saya mau pakai hukum adat aja. Dan dia muslim. Karena menurut dia ini lebih menguntungkan dirinya. Saya pakai hukum negara saja. Dan dia muslim. Karena menurut dia itu lebih menguntungkan dirinya. Dia belum ridho pakai hukum agama. Kalau pakai hukum agama, saya nggak bersedia. Kita bicara untuk orang muslim ya. Kalau non muslim ya urusan mereka. Tapi terkadang muslim sendiri merasa keberatan dengan hukum agama. Agama kamu mengatur seperti ini. Wong lanang karo wong wedok sama atau beda? Beda. Nggak bisa kayak gitu, nggak adil itu. Oh, sampai nyebut nggak adil. Yang adil gimana? Ya podo roto, harusnya sama. Wong podo anak kok, sama-sama anak kok dibedakan. Aku anak, kowe ya anak. Sama-sama anak. Maka karena sama-sama anak, laki dan perempuan sama. Menyamakan yang beda dolim. Menyamakan yang beda itu dolim. Sehingga kalau dia menganggap bahwasanya laki dan perempuan sama dalam pembagian waris, berarti dia telah melakukan tindakan kezaliman. Ini contoh ya. Orang belum siap untuk menerima aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau Anda membahas tentang masalah hukum fikih. Hukum fikih ini kan isi dari syariat, Pak. Di situ ada pembahasan fikih ibadah. Ada pembahasan fikih keluarga. Ada pembahasan atau sebelum keluarga fikih muamalah dulu. Muamalah itu sebelum keluarga. Berikutnya yang ketiga adalah fikih keluarga. Dari tiga hukum fikih ini, di negara kita untuk hukum fikih ibadah diberi kelonggaran. Diberi kelonggaran itu artinya kamu mau melaksanakan tata cara ibadah, mau pakai mazhab A, mazhab B, mazhab C sesuai dengan keyakinan masing-masing, silahkan. Negara memberikan kelonggaran dan negara tidak mengatur. Maka negara tidak mewajibkan semua rakyat wajib bermadzhab Syafi'iyah. Tidak ada seperti itu. Tidak ada undang-undang demikian. Baik. Negara Indonesia mazhabnya apa? Apa mazhab negara Indonesia? Ya? Apa mazhab negara Indonesia? Tidak bermadzhab. Negara itu tidak pernah mengadopsi mazhab. Kalau masyarakatnya dominan, mazhabnya apa? Bukan, mengaku Syafi'iyah. Beda itu ya. Makanya kalau mereka ditanya, Bapak mazhabnya apa? Syafi'iyah. Coba saya tanya Pak, jelaskan wudu menurut Syafi'iyah. Tidak tahu, nggak ngerti gitu. Bagaimana cara sholat menurut mazhab Syafi'i? Tidak ngerti. Sehingga mereka hanya mengklaim bermadzhab, tapi aslinya tidak tahu isi dari mazhab. Jadi kalau masalah fikih ibadah, mereka diberi kelonggaran. Yang kedua, masalah muamalah. Dalam masalah fikih muamalah, negara memfasilitasi. Memfasilitasi itu artinya tidak membatasi, tapi kalau negara dilibatkan bersedia. Misalnya transaksi tertentu dilaporkan ke negara. Praktek jual beli tertentu dilaporkan ke negara. Seperti jual beli tanah itu kan dilaporkan ke negara. Sehingga ada AJB dipandu oleh pejabat pembuat akta tanah. Siapa itu? Notaris dan PPAT. Ya. Status mereka itu pejabat, Pak. Ya. Kemudian fikih keluarga. Di sini juga sama. Negara memberikan fasilitas. Kalau dilibatkan, silahkan. Sehingga orang nikah melibatkan KUA, orang wakaf melibatkan KUA.
maka dia menjadi kantor urusan agama berkaitan dengan kegiatan yang diatur oleh agama yang mau didaftarkan, ya, maka dalam hal ini negara sifatnya memberikan fasilitas. Nah, tapi ada yang keempat, Pak. Yang keempat itu namanya fikih qadha, peradilan, dan jinayat, kriminal dalam Islam. Berkaitan dengan fikih qadha dan kriminal, di sini agama tidak digunakan. Nah, makanya di tempat kita masyarakat tidak bisa merasakan bagaimana bentuk penerapan syariat Islam berkaitan dengan fiqhul qadha wal jinayat. Dan ini wewenang negara yang mengatur. Seperti misalnya pelanggaran A dalam Al-Quran sudah ditentukan hukumannya, tapi nggak dipakai. Pelanggaran B dalam syariat Islam sudah ditentukan hukumannya, tapi tidak digunakan. Sehingga kalau kita lihat di negara ini 1 sampai 3 ini seorang muslim bisa melaksanakan ibadahnya atau agamanya secara penuh. Maka Anda bisa menerapkan syariat Islam di Indonesia untuk poin 1, 2, dan 3 dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dan dalam masalah keluarga. Tapi kalau yang keempat, kita tidak bisa menerapkannya. Dan ini wewenang siapa? Negara. Sehingga rakyat tidak punya hak, tidak punya wewenang, karena ini semua wewenang negara. Baik. Oleh karena itu jaga baik-baik untuk poin 1, 2, dan 3. Urusan ibadah, urusan muamalah, dan urusan keluarga, jaga baik-baik dalam pelaksanaan syariat Islam. Sehingga kita belajar bagaimana ibadah yang sesuai sunnah Nabi SAW. Kita belajar praktek muamalah yang sesuai dengan panduan agar tidak keliru dan salah dalam melangkah. Demikian pula berkaitan dengan penerapan fikih keluarga, kita terapkan sesuai dengan panduan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Itulah bukti aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan kita ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ketika kita berikrar wa bil islami dinan, aku ridho Islam sebagai agamaku. Artinya aku menerima semua aturan itu dengan bahagia. Sehingga jangan sampai menawar, ya. Pak, ini syariat Islam, Pak, tidak boleh riba, Pak. Tidak, saya nggak mau kayak gitu loh. Bapak masih keberatan seperti itu. Apa ini kok berat sekali? Agama kok memberatkan? Agama itu meringankan. Agama itu isinya ujian. Kalau kemudian semua orang diizinkan untuk sak penae dhewe, berbuat apapun sesukanya, agama jadi tidak berfungsi. Baik. Selanjutnya kita beralih ke ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, in kuntum fi syakkim min dini, kalau kalian masih ragu terhadap agamaku. Agamaku di sini apa? Islam. Kalau kalian masih ragu dengan agamaku, ini Nabi SAW yang diperintahkan ketika beliau disuruh untuk mengatakan kepada seluruh umat manusia. Katakanlah wahai seluruh umat manusia, kalau kalian masih ragu dengan agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Ketahuilah bahwasanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Artinya, wahai manusia, kalau kalian tidak mau masuk Islam, aku tegaskan, prinsipku adalah menjaga tauhid. Prinsipku adalah menjaga tauhid. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Sehingga ketahuilah dan sadarilah bahwa ajaran yang aku terapkan adalah ajaran tauhid,
Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, apapun sikap kalian terhadap agamaku. Walaupun kalian masih ragu dengan kebenaran agamaku, tapi selamanya aku tidak akan berbuat syirik. Nah, ini mengajarkan kepada kita, Muslim harus punya prinsip. Muslim harus punya prinsip. Nah, prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa agama itu tidak boleh dicampur aduk. Kalau dicampur tapi nggak diaduk, Pak, ya sama saja ya. Pokoknya agama itu nggak boleh dicampur aduk. Sehingga nggak boleh ada istilah kita gantian ya. Kalau pas Idul Fitri kau datang ke tempat kami, ikut perayaan kami. Nanti kalau hari raya agama yang lain, aku datang ke tempat kamu, ikut perayaan kamu. Boleh nggak kayak gini, Pak? Dan seperti ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Orang musyrikin yang jahilun, orang-orang jahiliyah itu, mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sudahlah daripada kita berantem terus, suami istri sampai cerai, bapak dan anak sampai bermusuhan, antar sama saudara sampai mereka bermusuhan, gara-gara dakwahmu wahai Muhammad. Sampai kan beliau ketika itu disebut sebagai pemicu yang membuat onar di tengah masyarakat, yang menimbulkan onar masyarakat. Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai orang yang bikin geger masyarakat. Maka mereka menawarkan, sudah gini saja, kita gantian. Setahun yang pertama kami akan beribadah kepada Allah, mengikuti ajaran kamu. Nanti tahun yang kedua kamu harus menyembah berhala. Gantian. Daripada eker mending akur. Daripada berantem mending kita rukun dengan cara kita gantian beribadah. Dijawab oleh Allah dengan apa? Allah turunkan, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, selamanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Sehingga beliau menolak seperti itu, karena enggak boleh yang namanya agama dicampur aduk seperti ini, enggak boleh. Maka tidak ada istilah hari raya bersama, itu enggak ada, Pak. Gantian ya. Sehingga pas Natal Muslim ikut Natal, nanti Waisak ikut Waisak, geruduk-geruduk pindah, geruduk-geruduk pindah sini, pindah sini, pindah sini. Ini apa-apaan ya. Bukan sebuah prestasi ketika diumumkan untuk pertama kalinya diadakan hari raya non-Muslim bersama. Karena mungkin kehabisan program ya. Jadi harus membuat program yang aneh-aneh seperti ini. Padahal masih banyak yang bisa diurusi, Pak. Jadi ini tidak boleh, karena agama tidak boleh dicampur aduk kayak gitu, Pak. Silahkan kegiatan yang lain. Terus kita sebagai warga negara gimana, Pak? Sebagai warga negara, ya yang penting tidak saling ganggu. Sehingga yang di sini menjalankan ibadahnya, yang di sini menjalankan ibadahnya, yang di situ menjalankan ibadahnya. Yang penting tidak saling ganggu. Kalau kemudian saling ganggu, ini di negara kita pelanggaran. Tapi kalau saling mengikuti, itu pelanggaran secara syar'i. Sehingga yang lebih tepat, masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Milik kalian agama kalian, dan aku punya agama sendiri. Baik. Maka Nabi SAW diajarkan oleh Allah, wahai manusia, kalau kalian ragu dengan agamaku, tidak mau mengikuti agamaku, maka janganlah kalian menyembah, maka aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Selamanya aku tidak akan mengikuti agama kalian. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka Allah akan memberikan kepada kalian kiflain, 2 kali, min rahmatihi, dari rahmatnya. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu hamala hadhil ayah, beliau memahami ayat ini, ala mu'mini ahlil kitab, berlaku bagi orang mukmin di kalangan ahli kitab. Wa annahum yu'tuna ajrahum marratain, mereka akan diberi pahala 2 kali lipat. Kama fil ayatil lati fil qasas, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Qasas. Ayat tersebut adalah berikut ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada ahli kitab yang beriman dapat 2 kali pahala. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Quran, hum bihi yu'minun, mereka beriman kepada nabi itu. Wa idza yutla alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, qalu, mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya kitab ini adalah benar dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin, dan sesungguhnya kami sudah menerima kitab sebelumnya. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain, mereka itulah orang yang diberi oleh Allah pahala 2 kali. Bima sabaru, disebabkan karena mereka bersabar. Ahli kitab yang dulu beriman kepada Musa sebelum Injil diturunkan, lalu beriman kepada Isa setelah Injil diturunkan, lalu beriman kepada Al-Quran setelah Al-Quran diturunkan, maka mereka mendapatkan pahala 2 kali. Dia beriman kepada kitab sebelumnya dan beriman kepada Al-Quran. Ayat ini menegaskan mereka dapat pahala 2 kali. Sebagai motivasi untuk ahli kitab, agar kalian beriman, karena kalau kalian beriman, maka kalian mendapatkan pahala 2 kali. Baik. Selanjutnya, wa wafaqa Ibnu Abbas ala hadha tafsir ad-Dhahhak wa Utbah bin Abi Hakim wa ghairuhuma wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir. Dan beberapa ulama yang menyetujui Ibnu Abbas adalah ad-Dhahhak, Utbah bin Abi Hakim, dan yang lainnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Sementara menurut pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud orang yang beriman di sini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sa'id bin Jubair mengatakan, "Lamma iftakhara ahlul kitabi bi annahum yu'tauna ajrahum marratain." Ketika ahli kitab merasa bangga, mereka diberi pahala 2 kali, anzalallahu hadhil ayah fi haqqi hadhil ummah. Allah menurunkan ayat ini berkaitan dengan hak umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha aminu bi rasulihi yu'tikum wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati. Nah, kita lihat di sini ya. Bapak kasih catatan surat Al-Hadid ayat 28. Di Quran surat Al-Hadid ayat berapa? 28. Surat Al-Hadid ayat 28. Orang yang beriman, orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah mendapatkan pahala 2 kali lipat. Di situ kan pernyataannya, orang yang beriman dan bertakwa dapat pahala 2 kali lipat. Yu'tikum kiflaini
min rahmati. Baik. Selanjutnya, siapakah yang dimaksud di sini? Orang yang beriman ini siapa yang dimaksud? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud di situ adalah ahli kitab. Ahli kitab yang beriman. Dan ini sejalan dengan surat Al-Qasas yang tadi kita baca, surat Al-Qasas ayat 54. Di sini seperti di Quran surat Al-Qasas ayat berapa? Ayat 54. Dan ini pendapat Ibnu Abbas dan disetujui oleh Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak sejalan dengan pendapatnya Ibnu Abbas, dan ini juga pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud orang yang beriman dan bertakwa di situ adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat siapa? Sa'id bin Jubair. Pendapat Sa'id bin Jubair menyebutkan lamma iftakhara ahlul kitab bi annahum yu'tauna ajrahum marratain, ketika ahli kitab merasa bangga kalau mereka akan diberi pahala dua kali, anzalallahu hadhil ayah, Allah menurunkan ayat ini fi haqqi hadhil ummah, berkaitan dengan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmati, Allah akan berikan kepada mereka, akan diberi yu'tikum kiflain, dua lipat, min rahmatihi ay di'fain. Kiflain bermakna di'fain. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan berikan kepada kalian cahaya. Sehingga di sini janji Allah Ta'ala, Allah jadikan pahalanya dua kali lipat. Wa yaj'al lakum nuran, dan Allah berikan kepada kalian cahaya, tamshuna bihi, yang akan kalian gunakan untuk panduan dalam berjalan. Kapan itu? Di hari kiamat. Karena di hari kiamat manusia dalam suasana gelap gulita. Lalu orang yang beriman diberi cahaya oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Sekarang kita bacakan hadis berikut ini. Baik. Yang ngantuk melek dulu. Bagaimana cara menghilangkan ngantuk? Bagaimana cara menghilangkan ngantuk? Coba tanyakan ke yang ngantuk, cara menghilangkan ngantuk gimana? Nah, nanti dia enggak ngantuk. Cuma ditanya aja, nanti dia enggak ngantuk. Baik, sudah? Alhamdulillah. Wa fis sahih, disebutkan dalam kitab As-Sahih. Maksudnya adalah Sahih Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalukum wa mathalu ahlil kitabain, perumpamaan antara kalian dengan ahli kitab, kamathali rajulin istajara ujara, seperti seorang bos
Kamatsali rajul, seperti seorang bos yang mempekerjakan ujara, beberapa karyawan. Lalu bos ini memberikan aturan. May ya'malu li amalan min ghudwatin ila nisfin nahar ala qiratin. Siapa yang sanggup untuk bekerja dari mulai pagi sampai duhur, sampai siang, sampai duhur, nisfun nahar, setengah siang, maksudnya sampai duhur. Ala qiratin, dan nanti akan dibayar senilai 1 qirat. Fa'amilatil yahud, kemudian Yahudi sanggup melakukan itu, sehingga mereka beramal sampai pertengahan siang. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, kemudian dia mengatakan, may ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri. Siapa yang sanggup untuk bekerja dari mulai pertengahan siang, dari mulai duhur sampai salat asar, ala qiratin, dengan upah 1 qirat. Fa'amilatin nasara, lalu dikerjakan oleh Nasrani. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan, may ya'malu li min salatil asri ila an taghiba syamsu. Siapa yang sanggup untuk beramal dari mulai salat asar sampai matahari terbenam, ala qiratain, dan dia mendapatkan pahala 2 qirat. Fa antum hum, lalu kata Nabi SAW, itulah kalian. Fa ghadibatil yahudu wan nasara, maka Yahudi dan Nasrani enggak terima. Wa qalu, dan mereka mengatakan, malana aktsara amalan wa aqalla ajra. Kita lebih banyak aktivitas amalnya, tapi kenapa kok pahalanya lebih sedikit? Kenapa pahalanya lebih sedikit? Qala, kemudian Allah bertanya, hal naqastukum min ajrikum syai'a? Apakah aku mengurangi pahala kalian? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qala dzalika fadli u'tihi man asya. Itulah karuniaku, aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Baik, coba kita lihat hadis ini. Ada orang yang salah paham dengan hadis ini, sampai akhirnya dia punya pemahaman yang sangat menyimpang. Dan ada orang yang memahami hadis ini dengan benar, sehingga justru jadi motivasi bagi hidupnya. Kita lihat di sini ya. Ini adalah perjalanan sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini melalui sabda Nabi SAW membandingkan 3 umat Nabi. Umat Musa, umat Isa, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihimus salatu wassalam. Sallallahu alaihim wasallam. Baik. Selanjutnya, umat Musa sebagaimana urutannya, Musa, Isa, Muhammad. Ini datang duluan dan mereka beramal lebih panjang. Sampai di sini ya. Kemudian dilanjut dengan umatnya Nabi Isa. Mereka beramal lebih pendek, separuhnya ini. Pahalanya sama atau beda? Sama atau beda? Sama-sama 1 qirat. Sama-sama 1 qirat. Di sini dia mendapatkan pahala yang sama. Ini dibalas pahala 1 qirat. Yang ini juga sama, pahala 1 qirat. Sama-sama 1 qirat. Dah? Lalu umat Nabi Muhammad SAW beramal di penghujung, mengakhiri amal semuanya, dan beliau diberi oleh Allah
2 qirat. Sehingga di sini orang Nasrani dia beramal lebih sedikit dibandingkan Yahudi, tapi pahalanya sama dengan Yahudi. Orang Muslim beramal lebih pendek waktunya dan diberi pahala lebih banyak. Ya. Disinilah umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari hal ini para ulama kemudian menghitung tentang sebenarnya kapan waktu sholat asar itu dimulai. Kapan waktu sholat asar itu dimulai. Sehingga dari pagi sampai zuhur, sampai asar, terus ini maghrib. Baik, pertanyaannya, dari zuhur ke asar dengan dari asar ke maghrib, mana yang lebih panjang? Lihat jam. Zuhur ke asar, dari zuhur ke asar dan dari asar ke maghrib, mana yang lebih panjang? Tergantung di mana? Tergantung di mana? Di Indonesia. Kalau di mana yang beda? Pernah di Eropa asar sampai maghrib lebih panjang, zuhur sampai asar lebih pendek. Di Arab juga. Mana yang lebih panjang? Nah, dari sini kemudian muncul perbedaan pendapat. Asar batas waktunya adalah pendapat yang pertama, bayangan benda sama dengan tingginya. Pendapat yang kedua mengatakan asar itu bayangan benda 2 kali tingginya. Nah, ini pendapat Hanafiyah. Dan Hanafiyah beralasan kalau bayangan benda sama dengan tingginya, maka berarti jarak antara asar sampai maghrib lebih panjang daripada jarak antara zuhur sampai asar. Ya, seperti salah satunya contoh di Arab tadi ya. Di Arab, di Eropa, kalau matahari lagi di utara. Matahari kalau lagi di utara, jarak antara asar sampai maghrib itu panjang sekali. Kok gak buka-buka Pak ya? Karena lama Pak, matahari ada di utara. Besok alhamdulillah mereka berpuasa matahari di selatan. Sehingga yang Australia siangnya lebih panjang. Orang Indonesia paling nyaman ya, karena dia berada di sekitar Khatulistiwa. Sehingga karena di Indonesia ini tidak jauh dari Khatulistiwa, perubahan waktu tidak begitu jauh. Kalau yang di utara sekali atau yang di selatan sekali, perubahan waktunya terasa. Baik. Dan jumhur mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Hanafiyah menggunakan hadis ini sebagai acuan waktu sholat itu kurang tepat. Karena hadis ini hanya menjelaskan permisalan, bukan menjelaskan waktu sholat. Sampai di sini ya. Ini adalah perbedaan pendapat yang dipaparkan berkaitan dengan masalah waktu sholat. Ya. Coba kita lihat di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa dhahirul hadis anna muddata amalin nasara aktsaru min muddati amalil muslimin. Makna dari hadis bahwasanya rentang waktu amalnya Nasrani lebih panjang daripada rentang waktu amalnya kaum muslimin. Li'annahum qalu, karena mereka mengatakan wa nahnu kunna aktsara amala, kami lebih banyak amalnya. Ma'anna muddata ma baina dhuhri ila al-asri
kal muddatil lati bainal asri wal maghribi. Padahal rentang waktu antara duhur sampai asar itu kurang lebih sama antara asar sampai maghrib. Ya. Maka dari sinilah ada yang berpendapat minhum man ihtajja bihi ala anna waqtal asri yadkhulu bimasiri dhilli kulli syai'in mithlaihi. Di antara ulama ada yang berdalil bahwa waktu salat asar itu baru dimulai ketika bayangan benda lebih panjang 2 kali daripada tingginya. Wa hadza madhhabul Hanafiyah, dan ini pendapat Hanafiyah. Qalu, mereka mengatakan li'annahu law kana awwal waqtil asri, jika waktu asar itu dimulai masira dhilli kulli syai'in mithlahu, ketika bayangan benda sama sebagaimana tingginya, lakana muddatu amalihim wa muddatu amalil muslimin sawa. Maka rentang waktu antara amal muslim dengan amal Nasrani nanti jadinya sama. Padahal dhairah hadisnya menunjukkan beda. Nasrani lebih panjang. Mereka disuruh beramal lebih lama tapi diberi pahala 1 qirot. Kaum muslimin disuruh beramal lebih pendek, pahalanya 2 qirot. Ya. Nah, itu sampai terjadi perdebatan tentang menentukan kapan waktu sholat asar. Tapi yang benar, waktu sholat asar itu ketika tinggi bayangan atau panjang bayangan sama dengan tingginya. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama atau sebagian orang ya tentang umur umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ada yang menyimpulkan tentang umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara mereka ngitung seperti ini, bahwa jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa atau masa Bani Israel itu kurang lebih 2000 tahun. Sedangkan duhur sampai asar itu setengahnya yang pertama, maka ini 1000 tahun. Berarti umat Islam yang jika diukur dari asar sampai maghrib lebih panjang daripada yang kedua, maka untuk umat Islam itu antara 1000 sampai 2000. Persisnya berapa? Kurang lebih 1500. 1500 tahun. Maka dia ngitung umur umat Islam itu 1500-an tahun. Karena Nasrani itu kan usianya tidak sampai 1000 tahun ya, 600-an sudah muncul Nabi Muhammad SAW. Antara Isa dengan Nabi Muhammad SAW berapa? 600-an. Berarti di sini kurang dari 1000 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW antara 1000 sampai 200 sampai 2000 tahun. Tepatnya sekitar 1500-an. Nah, berdasarkan cara ngitung seperti ini, maka dia memprediksi dunia ini akan hancur kurang lebih setelah 1000 sekian tahun. Nah, terjadilah kiamat. Sekarang sudah di tahun 1447. Berarti kurang berapa ini, Pak? Hah? Kurang 53 tahun. Kurang 53 tahun. Maka bayi lahir sekarang besok akan ketemu kiamat. Kalau dia diberi umur sampai 50 tahun. Itu kalau dihitung ya. Tapi cara ngitung ini salah. Dibantah oleh banyak ulama, dan salah satu di antara penjelasan yang banyak fokus membantah ini adalah keterangan Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan kalau umat Nabi Muhammad SAW bisa dihitung, berarti kiamat bukan lagi ilmu gaib.
Padahal kapan kiamat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Sehingga kalau kemudian ini bisa dihitung, maka semua orang akan tahu kapan kiamat. Dan kenyataannya yang kurang 53 tahun belum ada tanda-tanda Dajjal keluar. Dajjal keluar itu berapa lama? Dajjal keluar berapa lama? Selama 1 tahun sekian hari. Jadi 3 tahun sebelum Dajjal itu terjadi musim paceklik yang cukup parah. Tahun pertama hujan ditahan 1/3, tahun kedua hujan ditahan berapa? 2/3. Tahun ketiga hujan ditahan selama setahun. Alhamdulillah sekarang curah hujan Anda masih merasakan normal. Belum, tidak sebagaimana cuaca paceklik yang kita rasakan seperti masa silam. Sehingga dalam posisi ini mudah-mudahan ini isyarat Dajjal masih panjang. Karena kalau keluar Dajjal resiko berat, Pak. Mungkin kita nggak bisa kajian kayak gini, Pak. Banyak orang murtad gara-gara pengaruh Dajjal. Dan Dajjal sendiri dia muncul di tengah kaum muslimin berapa lama? Selama 40 hari. Hanya 40 hari. 40 hari itu rinciannya apa, Pak? 1 hari seperti 1 tahun. Lalu hari yang kedua seperti sebulan. Hari yang ketiga seperti sepekan. Berarti ini masih 37 hari. Maka Dajjal masa dia mengganggu manusia selama 1 tahun 2 bulan 14 hari. 1 tahun 2 bulan 2,5 bulan. Tapi banyak orang yang tersesat karena Dajjal menampakkan kesaktian sehingga banyak orang yang tertarik untuk jadi pengikutnya. Lalu setelah itu dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj. Berapa lama, Pak, Ya'juj dan Ma'juj muncul? Wallahu alam. Tapi setelah itu Ya'juj dan Ma'juj dimatikan oleh Allah. Kemudian Nabi Isa turun dari bukit bersama kaum muslimin dan mereka hidup selama berapa lama? Selama 7 tahun didampingi Nabi Isa. Setelah itu Nabi Isa meninggal, lalu kaum muslimin masih bertahan cukup lama sampai akhirnya mereka diwafatkan oleh Allah dengan Allah kirimkan angin lembut. Setelah itu tinggal di muka bumi ini hanya orang kafir saja. Dan merekalah yang nanti akan menjumpai kiamat matahari terbit dari barat. Sehingga kalau pakai perhitungan ini, ya nanti jadinya kita dekat sekali dengan kiamat. Padahal tidak ada tanda-tanda kalau kiamat akan datang dalam rentang sekian puluh tahun. Kurang waktunya ya. Baik. Ini yang kadang disampaikan oleh dai cok gali cok, ora cocok. Pokoknya dicocok-cocokkan. Akhirnya banyak bicara ngarang. Padahal tidak demikian. Wallahu alam. Terus pemaknaan yang benar untuk hadis ini apa, Pak? Menjelaskan tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amalnya lebih sedikit, tapi pahalanya lebih banyak. Itulah kaitannya dengan kenapa hadis ini disebutkan dalam kitab Fadlul Islam. Kaum muslim itu amalnya lebih sedikit, tapi pahalanya lebih banyak. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwasannya Allah itu meridhoi Islam sebagai agama ya Pak Ustaz. Meridhoi. Meridhoi ya.
Sementara kita kalau itu kan juga harus ridho kan gitu. Ridho itu artinya juga kita harus mengikuti apa sih sebenarnya Islam itu. Berarti kan kita harus mengikuti apa yang di dalam Al-Quran dan apa juga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara ini kita kan hidup di negara yang bukan negara Muslim ya, tapi kita negara demokrasi. Ada beberapa yang tidak sesuai dengan aturan di dalam Islam dan apa yang disampaikan oleh sunnah Rasulullah. Salah satunya tadi disampaikan bahwasanya yang yang disebutkan mana yang diatur oleh negara dan mana yang dibebaskan. Sementara kita sebagai Muslim Pak Ustadz, karena dengan kondisi seperti ini, contohnya aja misalnya pembagian warisan, kemudian kita dalam bermuamalah, itu kan kadang-kadang karena kondisi kita di posisi masyarakat yang tidak mengandalkan Islam sebagai aturan kehidupan bermasyarakat, akhirnya kan banyak yang mengikuti itu. Contohnya misalnya kita ke bank atau apa dengan riba segala macam, dan juga pembagian warisan pun kadang-kadang kita tidak mengikuti itu. Apakah dengan kondisi kita, kan kita harus mengikuti Islam itu secara kafah gitu. Nah, apakah kalau kita tidak mengikuti itu kita sebenarnya tidak ridho terhadap Islam atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tanya, sebutkan contoh kemaksiatan yang dipaksakan oleh negara. Apakah negara memaksa kita untuk berbuat maksiat? Sebutkan satu contoh saja. Ada? Pajak. Bapak bayar pajak itu dosa enggak? Enggak, Pak. Rakyat bayar pajak itu tidak ada yang dosa. Kalau Anda menyebut, wah pajak ini kan dosa ya. Tapi bagi rakyat yang bayar pajak tidak dosa. Yang narik pajak yang berdosa. Gitu ya. Sehingga Bapak ketika dipaksa misalnya, aku sebenarnya enggak ridho dengan bayar pajak, enggak senang saya dengan bayar pajak. Nah, posisi Anda yang enggak ridho, enggak senang dengan bayar pajak, tapi tetap dipaksa, berarti kan kita tidak berdosa. Contoh yang lain, aku dipaksa kon nyogok ya Pak, nek gak nyogok gak ditompo misalnya. Nah, apakah negara maksa kita untuk nyogok? Ya atau tidak? Jenengan ngurus siapa yang harus nyogok? KTP nyogok enggak? Nyogok? Tidak. SIM? Tidak. Enggak dipaksa kok. Kalau mau ngikuti aturan sesuai prosedur, silahkan. Tapi ya Bapak harus bolak-balik pulang pergi. Tapi kalau mau praktis, ya bisa kami bantu Pak. Nah itu beda lagi. Kan tidak dipaksa. Enggak, saya nggak mau dibantu, saya bisa sendiri. Ya sudah, nanti Bapak bolak-balik pulang pergi. Berarti sebenarnya kan tidak ada paksaan itu. Negara tidak memaksa kita untuk berbuat dosa. Alhamdulillah. Beda kalau begini ya. Negara melarang wanita pakai hijab misalnya. Wanita keluar rumah pakai hijab, tangkap. Masukkan penjara misalnya ya. Nah, itu baru kita boleh sebut negara memaksa orang untuk maksiat. Tapi tidak ada negara menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Sehingga andai kan negara memaksa kita, tapi kan Pak banyak itu riba-riba, bank-bank ribawi. Apakah Bapak dipaksa negara untuk melakukan transaksi riba? Siapa yang tidak bertransaksi pakai bank, tangkap, penjara. Sehingga semua transaksi harus pakai riba. Ada? Tidak. Negara ini tidak memaksa kita untuk berbuat maksiat. Maka kalau kita sudah dapat kata kunci, negara tidak memaksa kita untuk berbuat maksiat, bisa enggak kita melaksanakan syariat? Sangat bisa. Berarti kalau ada pelanggaran itu sifatnya pribadi.
bukan karena dipaksa oleh negara. Begitu Pak ya. Sehingga bisakah seorang muslim menerapkan aku ridho Islam sebagai agamaku? Sangat bisa. Di negara ini sangat bisa. Mungkin kalau di beberapa negara Eropa ya, yang melarang hijab, siapa yang berhijab denda. Perancis kan pernah kayak gitu ya. Hah? Turki pernah. Sampai sekarang? Nggak, alhamdulillah. Dulu pernah menerapkan seperti itu. Yang pakai hijab didenda. Sehingga yang nggak punya kemampuan, kalau dia mau keluar rumah dan dia muslimah pakai hijab, ya ditangkap kalau dia nggak bisa bayar. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada yang kayak gitu. Maka kaum muslimin Indonesia sangat memungkinkan untuk menerapkan syariat agamanya. Adanya pelanggaran agama itu sifatnya pelanggaran pribadi, bukan karena keterlibatan negara. Itu Pak nyogok Pak, nyogok kan salah dia sendiri. Ngapain dia nyogok? Baik. Selanjutnya, kalau ada orang yang dia tidak mau menerapkan aturan agama, jadi gimana itu? Ya dia berdosa. Ya. Terus bisa nggak Pak kita menerapkan syariat ini padahal hukum di negara ini bukan hukum Islam misalnya? Ya memang tidak semua hukum di negara ini hukum Islam. Tapi mengatakan orang tidak bisa menerapkan syariat Islam jika dia tinggal di negara yang tidak Islam, kesimpulan ini salah. Ya. Saya ulangi ya. Muslim tidak akan bisa menerapkan syariat Islam jika dia tidak tinggal di negara yang hukumnya hukum Islam. Kalimat ini salah. Kok bisa Pak? Nabi Musa itu tinggal di negara yang pemimpinnya Fir'aun. Berapa lama? Bertahun-tahun. Apakah Nabi Musa tidak bisa menerapkan syariat Islam sebagai diri beliau sendiri selama beliau berada di bawah kepemimpinan Fir'aun? Bisa. Beliau tetap bisa sholat, bisa melaksanakan ibadah. Artinya orang tetap bisa bertakwa walaupun dia tinggal di negeri kafir. Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah yang dikuasai oleh orang kafir Quraisy berapa lama? 13 tahun. Bisa nggak beliau bertakwa ketika di Mekah? Seorang nabi mana mungkin tidak bisa bertakwa. Dan para nabi yang lain. Anggapan sebagian orang, kalau kita tidak tinggal di negara yang berasaskan Islam, maka kita tidak bisa bertakwa kepada Allah. Ini anggapan yang salah. Banyak nabi yang tinggal di negeri kafir sampai akhirnya selama berpuluh tahun bahkan belasan tahun sampai mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini anggapan sebagian orang bahwa kita harus misalnya pindah ke negeri yang syariatnya Islam agar bisa menerapkan Islam. Tidak harus demikian. Ada negeri yang syariatnya Islam tapi masyarakatnya melanggar Islam. Contohnya, misalnya dia tinggal di negara A, syariatnya Islam, tapi dia ahli maksiat. Berarti apa itu? Dia tidak menerapkan syariat Islam. Syariat Islam itu semua aturan Allah, baik ibadah, masalah muamalah, masalah keluarga, termasuk aneka kegiatan sehari-hari. Orang berbuat maksiat berarti dia sedang melanggar syariat Islam. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah Pak? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seorang istri sedang masa iddah karena ditinggal wafat suaminya, bolehkah dia keluar rumah untuk sholat di masjid dekat rumahnya dan juga hadir dalam acara-acara pengajian di masjid dekat rumahnya? Wanita yang sedang menjalani masa iddah, dia tidak boleh keluar rumah tanpa kebutuhan. Satu, tidak boleh safar walaupun ada mahram, dan tidak boleh bermalam di luar rumah tempat suaminya wafat. Tiga ini ya. Sehingga misalnya ibu kesepian, ya boleh nggak Pak? Setelah bapak wafat, ibu saya pindahkan ke
kota biar tinggal bersama anaknya. Ya, seharusnya dibalik. Anak datang ke kampung nemeni ibu, bukan ibu dikeluarkan dari kampung diajak safar ke kota. Sehingga wanita yang sedang menjalani masa iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya, dia tidak boleh safar, tidak boleh menginap di selain rumah tempat suaminya wafat. Ya, maka kalau anak yang punya ibu yang sudah ditinggal oleh bapak, seharusnya anak gantian jagani ibu. Ya. Dan banyak di tempat kita ya, 4 anak itu nggak bisa ngurusi satu ibu. 4 anak nggak bisa ngurusi satu ibu. Padahal satu bapak bisa ngurusi 4 ibu. Ya, Pak. Jika istri pendapatannya lebih besar dari suami dan suami belum atau masih jarang ngasih nafkah kepada istri, apakah istri boleh memberikan zakat mal kepada suami? Karena kebutuhan sehari-hari juga masih ditutupi oleh istri. Ini suami beruntung atau suami apa itu? Kalau suaminya miskin, maka istri yang kaya boleh memberikan zakat ke suami dengan syarat suaminya miskin. Dan ini pernah terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu sahabat yang miskin, sementara Zainab istri beliau kaya. Lalu Zainab tanya kepada Nabi SAW, boleh enggak bayar zakat kepada suami? Lalu Nabi SAW mengatakan, laki ajran, kau bisa mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah, pahala zakat, dan pahala menyambung kekerabatan. Maka berdasarkan hadis ini, istri boleh bayar zakat ke suami. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mohon penjelasan terkait derajat hadis tentang salat syuruk, terkait pahala seperti umrah dan haji. Ada 2 pendapat ulama berkaitan dengan hadis fadilah salat syuruk. Ada yang mengatakan hadis itu hasan sehingga fadilah itu valid, dan ada yang mengatakan hadis itu dhaif sehingga tidak benar ada fadilah tersebut. Namun terlepas dari status sahih dan dhaifnya hadis ini, salat syuruk tetap disyariatkan. Karena salat syuruk itu sama dengan salat duha. Sehingga Bapak selesai pengajian, salat itu sama dengan apa? Salat duha di awal waktu. Apa benar Pak pahalanya dapat seperti haji dan umrah? Nah, hadisnya sahih atau tidak? Ada 2 pendapat. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana kalau apa ini? Memakai atau menjual barang-barang KW. Ini pelanggaran merek ya. Tidak boleh ya. Karena brand itu punya nilai. Sehingga kalau kita memakai barang-barang punya merek tertentu, padahal itu bajakan, berarti termasuk pelanggaran terhadap merek. Dan ini tidak boleh. Beberapa buku kami difotokopi orang. Tafsir sholat itu banyak Pak, yang versi palsu itu Pak. Kemarin ada yang beli, harganya murah sekali, sampai dia beli banyak itu. Begitu sampai dibuka fotokopian, dan dia beli banyak untuk dijual ulang. Dan itu rumahnya nggak jauh dari kantor ANB. Nah, kamu kalau kulak jangan jauh-jauh, di sini ada. Tapi itu lebih murah daripada yang di tempat kami. Di tempat kami aja harga HPP-nya nggak segitu, dia bisa di bawah itu. Ya ini pelanggaran-pelanggaran merek yang kayak gini tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Karena itu jangan menjual atau membeli barang yang di situ ada unsur pelanggaran merek. Kalau mereknya diplesetkan Pak, nah kalau sudah beda boleh. Misalnya serabi Notosuman kan, nah, ganti serabi Soyotuman, nah, itu boleh. Karena sudah beda.
Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.